ada kalanya kita harus lari dari diri kita. Kita butuh sekali-sekali keluar dari diri kita. Kalau seseorang dapat memiliki, meraih, dan memahami yang lain, maka yang lain tersebut tentunya tidak lagi yang lain. Jadi sebutan orang lain sebagai orang lain itu kan karena kita belum memahami dia, kita belum dekat, belum merengkuhnya dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah meraih dekat dengan dia, mana ada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi kritik kedua Levinas terhadap filsafat barat. Ini yang nanti Levinas pakai istilah egologi. Egologi itu fokus pada ego, subjek. Jadi yang tadi sudah sedikit saya jelaskan, orangnya jadi egois. Jadi manusia yang rasional. Nah, seolah-olah manusia itu kalau sudah berpikir mesti rasional, dan kalau sudah rasional mesti sampai pada kebenaran, dan kalau sampai pada kebenaran maka ini universal. Jadi seolah-olah manusia binatang yang berpikir tadi, begitu dia berpikir, mesti pemikirannya sampai pada kebenaran. Begitu ketemu kebenaran, pasti kebenaran ini sifatnya universal. Bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun. Ini gaya filsafat barat lama, kata Levinas. Padahal misalnya orang berpikir pun, ya kapasitas berpikirnya bisa beda-beda. Pengaruh emosi, spiritualitas juga bisa macam-macam. Sehingga jatuhnya pada kebenaran juga bisa beragam. Kemudian kebenaran itu sendiri ketika mau diterapkan juga ketemu dengan situasi dan konteks yang beda-beda. Sehingga wujudnya di tempat yang satu bisa beda dengan di tempat yang lain. Jadi mengasumsikan kebenaran dengan dasar subjek yang berpikir saja, ini dikritisi oleh Levinas. Tidak begitu. Ini yang disebut egologi. Jadi cara berpikir yang egois. Nanti di tempat yang lain dia menyebutnya Sokratisme. Jadi gaya Sokrates, madhab Sokrates. Sokrates itu bagus, cara menggiring orang menemukan kebenaran. Tapi ada satu hal yang lupa, bahwa kebenaran yang ditemukan itu ketika berhubungan dengan manusia, jangan lupa keunikannya manusia. Kalau gayanya Sokrates kan mesti sampai pada kesimpulan, berarti cinta itu begini loh. Berarti kebahagiaan itu ini loh, kan selalu jatuhnya begitu, seolah-olah ini universal. Padahal juga ya bahagia dengan definisi itu mungkin sebagian besar orang begitu, tapi sangat mungkin juga beberapa orang kebahagiaan jenis dan isinya beda. Nah, inilah kritiknya yang kedua terhadap filsafat barat. Makanya ada pernyataan yang terkenal sekali dari Levinas, kalau kita semua sama, terus apa yang akan kamu lakukan dengan mereka yang berbeda? Kalau semua orang kamu anggap sama, lah yang berbeda terus mau diapain? Tidak dihitung, tidak dianggap manusia. Tidak dianggap orang yang benar dan yang baik. Baik, ini ya kalau kamu pakai standar yang sama, kalau kamu pakai kacamata yang sama, kalau kamu pakai teori yang sama, lah terus orang yang berbeda mau kamu sikapi bagaimana? Wong orang itu masing-masing unik kondisi situasinya. Oh, ini masuk.
Ini menarik, ada konsep, ini masih dalam bahasa Inggris, belum tak terjemah. Dia punya nulis buku tentang escape. Escape itu lari. Dia punya teori ada kalanya kita harus lari dari diri kita. Escape is the need to get out of oneself. Jadi kita butuh sekali-sekali keluar dari diri kita. That is to break that most radical and unalterable binding of change. Jadi untuk memecahkan ikatan rantai yang paling dasar dan tidak bisa diganti. The fact that the I is oneself. Jadi untuk misah aku dengan diriku itu ada kalanya kita perlu lari. Lari ini keluar dari diri kita. Untuk sadar bahwa kebenaran itu tidak hanya yang ada di kepala kita. Untuk sadar bahwa kebijaksanaan itu tidak selalu seperti yang ada di bayangan kita. Ada kalanya kita perlu keluar dari diri kita sebentar. Itu namanya escape. Jadi kalau kita tidak keluar, fokus saja di dalam, ya tadi nanti jadi egois tadi. Menganggap yang benar itu selalu aku. Nah, jadi ini salah satu teori, salah satu buku yang ditulis oleh Levinas tentang melarikan diri, tentang escape. Ya basa Jawane minggat. Ya, minggat dari diri kita sendiri. Jadi dalam rangka apa? Ya meluaskan pandanganmu, wawasanmu, kejumutanmu, kekatak dalam tempurunganmu. Itu kamu harus lari dari dirimu. Biar ngerti. Kalau pakai bahasa anak-anak hari ini kan ya pikniknya yang jauh. Jangan deket-deket saja. Jangan dari kampus kos. Yo sekali-sekali muter-muter dikit lah. Biar tahu sekitar-sekitar. Karena kadang-kadang orang itu kan begitu dapat langganan warung enak satu, terus fanatik, tidak mau nyoba-nyoba yang lain. Padahal mungkin yang lain ada yang lebih enak. Nah, pakai teori escape ini ya. Saya memang mengidolakan itu, tapi sekali-sekali escape lah. Siapa tahu ada yang lebih enak. Siapa tahu ada yang lebih bagus. Nah, ini teori dari Levinas tentang escape. Baik, ini masih panjang meskipun sudah quote. kamu tadi sudah alhamdulillah, sudah quote. Sudah mau selesai. Ternyata masih panjang. Baik, kalau dirangkum proses etika tanggung jawab ini, yang pertama diawali dari totalitas tadi ya. Ketika kita menganggap semua sama, kita harus beranjak dari situ. Yaitu menuju infinity. Infinity itu kita anggap semua orang berbeda. Kita hargai setiap orang dalam perbedaannya. Makanya istilahnya infinite, tidak terbatas. Jadi dari totalitas menuju infinity. Kita wujudkan dalam bentuk rasa tanggung jawab. Ingin orang lain ini jadi baik. Ingin orang lain ini terpenuhi kebutuhannya. Ingin orang lain ini puas, senang, bahagia. Ini namanya tanggung jawab. Dari situ nanti pasti muncul kebaikan. Jadi kebaikan itu muncul ketika rasa tanggung jawab kita pada yang lain bangkit. Bukan rasa cuek, bukan rasa ingin mendominasi. Jadi diawali dari totalitas, kita beranjak ke infinity, setelah itu ke responsibility, baru kita ketemu the good. Kita ketemu kebaikan. Ini ringkasnya teori etiknya Levinas. Nah, caranya bagaimana menemukan kebaikan itu, tadi dia menjelaskan
melalui rasa tanggung jawab. Jadi berarti apa? Untuk mencapai kebaikan, kita orientasikan diri kita pada yang lain tadi. Jadi kita persembahkan diri kita pada yang lain. Biarkan yang lain masuk ke dunia kita, menempatkan dirinya di atas kita. Jadi memang bayangannya Levinas itu kalau ada orang datang wajahnya tampil di depan kita, ini dia di atas kita. Di atas kita itu maksudnya dia ini memaksa kita untuk merespon. Memaksa kita untuk bersikap. Ini kan orang di atas kita berarti. Jadi kita ditempatkan sebagai pelayannya dalam tanda petik. Ya bisa saja kita tidak mau dan menolak. Cuma itu nanti membuat kita tidak jadi orang baik. Kita menghindar merespon dengan baik. Sudahlah, urusanmu ya urusanmu, urusanku urusanku. Ini kamu berarti gagal jadi orang baik. Kata Levinas, tidak masalah orang lain mengintervensi kita. Bukan berarti itu membatasi diri kita. Justru dengan orang lain mengintervensi kita, menempatkan dirinya di atas kita, ini memancing munculnya kebaikan dari diri kita. Ini yang tadi saya sebut ujian. Jadi kita ini seperti diuji oleh hadirnya orang lain. Ayo katanya kamu orang baik, bisa baik beneran enggak? Katanya kamu orang sabar, ayo kamu ketemu teman yang cerewetnya luar biasa, bisa sabar beneran enggak? Katanya kamu teman yang setia, ayo sekarang temanmu butuh uang dan kamu punya, kamu siap memberi utang enggak? Ini namanya ujian. Jadi temanmu itu ujian bagimu. Untuk apa? Biar kebaikanmu keluar. Ya, nanti kalau kamu bertamu ke kosnya temanmu, aku ujian loh ini. Kamu orang baik apa enggak, sekarang diuji kebaikanmu. Jadi karena memang ya kata Levinas begitu. Hadirnya orang lain ini justru membangkitkan kebaikan yang ada dalam dirimu. Kalau tidak ada orang lain ya selama ini mungkin kamu ngecap saja bahwa saya orang baik loh, saya orang sabar loh, saya orang setia kawan loh, saya orang yang peduli sesama loh. Itu kan cuma di khotbahnya saja. Ayo coba kenyataannya sekarang ketemu orang lain beneran. Yo, kalau sedang ceramah khotbahkan, wah kita harus baik pada sesama, kita harus menyantuni fakir miskin, anak yatim, orang sengsara, orang susah. Nanti ada orang minta-minta dodok pintu, halah nyusahi saja siang-siang sini. Nah, itu kebaikanmu diuji di situ. Nah, maka gimana caranya kalau kamu ingin jadi orang baik? Orientasikan dirimu pada orang lain. Jadi yang kamu pikirkan adalah apa yang terbaik untuk dirinya. Apa yang baik untuk dirinya. Tidak lagi apa kepentinganku, apa keinginanku. Inilah yang dimaui oleh Levinas untuk membangun dunia ini agar jadi lebih baik. Nah, ini menarik. Ini bagi banyak orang sisi spiritualitas, sisi teologis gagasan ini. Meskipun Aquinas sebenarnya tidak pernah bicara Tuhan, tapi dia pakai istilah yang tak terbatas. Jadi kata Aquinas, orang itu beda-beda. Dan keunikan masing-masing orang adalah cermin ketidakterbatasan Tuhan. Betapa maha tak terbatasnya Tuhan. Buktinya apa? Manusia sebanyak ini, sejak zaman dulu Nabi Adam, itu beda-beda semua. Jadi dalam wajah orang lain, itu terletak jejak Tuhan. Dalam tanda petik saya bilang tadi, dia tidak pernah pakai istilah Tuhan. Seperti matahari di atas air. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang lain,
mari kita bayangkan bahwa ini saya sedang berhadapan dengan salah satu jejaknya Tuhan yang harus saya layani. Di bukunya dia bilang wajah yang lain itu mengajarkan kita bahwa kita sama-sama bukan orang suci. Kita juga banyak salah, banyak kelirunya. Tetapi kita bisa bertanggung jawab satu sama lain. Saling baik satu sama lain. Jadi kita hanya bisa meraih Tuhan. Kita sampai pada Tuhan dengan relasi itu. Aku, engkau kecil dan engkau besar. Jadi kalau kita ingin sampai pada Tuhan, jembatan untuk sampai pada engkau besar itu engkau kecil. Kebaikan kita pada yang lain akan jadi kunci kita sampai pada Tuhan. Jadi ini rumus dari Levinas. Bahkan dia bilang kata-kata inilah aku pada orang lain itu lebih penting daripada kata aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan itu mungkin maksudnya ini agamaku. Jadi ya ini aku dengan segala keunikanku. Temanmu juga bilang begitu, inilah aku dengan segala keunikanku. Kita masing-masing sebenarnya cermin jejak dari hadirnya Tuhan. Maka kita melanjutkan untuk saling baik. Aku baik padamu karena engkau yang lain bagiku. Dia juga baik padaku karena aku adalah yang lain bagi dia. Nah, ini pergaulan yang enak. Jadi hidup bersama yang indah. Masing-masing memikirkan saudaranya. Nah, inilah puncak pencarian kebaikan. Jadi puncaknya kebaikan adalah kesadaran tadi bahwa yang lain adalah jejaknya Tuhan. Perjalanan kita menuju Tuhan itu tidak kok langsung menuju Tuhan, tapi belok pada sesama. Jadi karena Tuhan menyentuh kita, berhubungan dengan kita melalui wajah yang lain tadi. Jadi karena yang lain adalah jejaknya. Nah ini pandangan akhir dari etika tanggung jawab. Baik, wujudnya, kalau tadi kan wadahnya, konsep teorinya. Wujudnya apa tanggung jawab itu? Cinta. Orang itu bisa melakukan kebaikan sebagaimana yang dijelaskan tadi. Itu kalau dalam dirinya ada kualitas cinta. Itu saya kutip dari bukunya Levinas. Kata dia, aku akan mengatakan dengan sangat jelas, apa yang sebenarnya manusiawi itu adalah cinta. Dan jangan takut dengan kata ini. Dan aku serius, meskipun banyak hal yang membebani cinta. Atau saya bisa mengatakannya lebih tepat, lebih baik, tanggung jawab itu sebenarnya adalah cinta. Jadi bertanggung jawablah pada yang lain, itu kalau pakai kalimat yang berbeda, cintailah sesamamu. Cinta tetap merupakan hubungan dengan yang lain yang berubah jadi kebutuhan. Transendensi dari yang lain, dari yang dicintai. Tetapi cinta melampaui yang dicintai. Dalam cinta ada kesinambungan antara kebutuhan dan keinginan, atau nafsu dan transendensi. Jadi ini intinya ya semua yang kita jalankan dalam rangka tanggung jawab pada yang lain itu bentuknya adalah perilaku mencintai sesama. Itulah dia orang baik. Oke, sebelum nambah quotes yang terakhir, tadi kan belum ya, tadi saya singgung sedikit. Jadi konsep semacam ini kalau dalam ilmu akhlak, dalam Islam itu namanya isar. Jadi isar itu pengutamaan yang lain.
Dan ini banyak sekali cerita-cerita, banyak sekali contoh-contoh bagaimana umat-umat terdahulu itu mengembangkan perilaku isar ini. Mengutamakan yang lain, bukan dirinya sendiri. Kadang-kadang dirinya sendiri juga perlu. Kalau pakai kalimatnya Al-Quran, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khossasa. Saya lupa kalau nggak salah Al-Hasyr ayat 9 atau berapa, nanti tolong dicek. Jadi mengutamakan yang lain meskipun dia sendiri juga penuh kebutuhan. Ini ayat ini turun, kalau tidak salah ada ceritanya. Biar saya cerita ya, terakhir-terakhir. Ada seorang sahabat Ansor namanya Abu Tolha. Jadi satu ketika ada 2 orang tamu yang perlu makan. Sebenarnya tamu ini pertama yang menemui Rasulullah. Rasulullah kebetulan di rumahnya tidak ada apa-apa kecuali minum saja. Akhirnya Rasulullah tanya pada para sahabat, wahai sahabat, ada enggak yang bisa memberi makan 2 tamu kita ini? Tidak ada yang angkat tangan kecuali Abu Tolha ini. Abu Tolha ini sebenarnya ya orang miskin, tapi dia siap menjamu 2 tamu ini. Dia jamu, pulang, tanya istrinya, wahai istriku, ada makanan apa? Tidak ada apa-apa, hanya ada makanan untuk bayi kita ini. Akhirnya sama Abu Tolha, sudahlah gini saja, bayi kita disusui saja sampai tidur, nanti makanannya disuguhkan pada tamu, kita pura-pura saja makan. Nah, akhirnya disuguh 2 orang ini ya. Tuan rumahnya pura-pura makan, mungkin ya sambil kelondang-kelonding tapi tidak ada apa-apanya. Nah, yang makan 2 tamunya. Nah, setelah itu turun ayat ini. Yang ada kalimat walau kana bihim khossasa, yang di situ ada, di riwayatnya ada cerita bahkan Allah sampai tertawa, senang melihat perilaku sahabat Ansor ini. Nah, ini salah satu contoh yang disebut isar. Isar itu membuat kita dicintai Allah, dicintai sesama pasti, kemudian hidup jadi indah bareng-bareng dengan teman yang semacam ini kan enak, indah. Di situ kita bisa merasakan nikmatnya hidup bersama. Nah, yuk kita mulai latihan ya untuk tidak egois. Karena hari ini saya melihat banyak sekali orang-orang yang hanya kepentingannya saja. Hanya kebenaran, kebaikannya saja yang dipedulikan, tidak peduli orang lain. Nah, ini dicontohkan kan sejak tadi saya bilang sejak zaman Rasulullah juga banyak cerita-cerita yang konotasinya adalah pengutamaan yang lain. Bahkan ada satu cerita yang saya ingat itu, ada 30 orang ulama ini satu ketika mungkin melakukan perjalanan bersama, tapi roti yang mereka bawa ini tidak cukup. Waktu mereka menginap di tenda, rotinya cuma sedikit, tapi ini ada 30 orang yang perlu makan. Akhirnya diambil keputusan, gini saja ya, kita matikan lampunya, terus kita makan bareng-bareng. Terserah siapa yang dapat roti ini, yang kebagian, yang tidak kebagian, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi akhirnya disepakati begitu, lampunya dimatikan, makan semuanya. Begitu lampu dinyalakan, rotinya masih utuh. Karena masing-masing menunggu biarlah temanku saja yang makan, aku tidak makan, tidak apa-apa. Akhirnya rotinya masih utuh. Yo, bandingkan dengan kalian misalnya. Ayo, aku tidak jamin itu yang ngomong belum selesai langsung sut-sut habis mesti. Nah, kalau mereka tidak. Oke ya, baik, itu contoh-contoh isar dalam kehidupannya Rasulullah. Penting kita hidupkan lagi hari ini ya. Jadi mengutamakan yang lain. Latihan egois. Latihan anti egois. Latihan egois itu latihan menang sendiri. Oke, jadi latihan untuk kamu kalau enggak gitu enggak bangun. Sejak tadi ngantuk. Ternyata ya belum ngantuk beneran. Saya keliru langsung paham. Jadi latihan untuk tidak egois. Mikir juga orang lain.
Latihan mikir dari perspektifnya orang lain. Iya ya, kalau saya maki-maki pikirannya dia, perspektifnya dia, kepercayaannya dia, mungkin dia sakit hati. Sebagaimana aku kalau kepercayaanku, pikiranku dilecehkan, dimaki-maki. Berarti aku tidak usahlah maki-maki. Tidak setuju ya tidak setuju saja, tidak pakai maki-maki. Nah ini kemampuan seperti ini mungkin hari ini kita perlu banyak. Beda pilihan tidak masalah kok. Mungkin dia pertimbangannya beda, aku pertimbangannya beda. Tidak perlulah saling menyakiti, saling menyusahkan. Tidak perlu dengki. Gembira kalau yang kubu sana susah, atau susah kalau kubu sana sukses. Jadi kita nikmati hidup bersama yang penuh kepedulian antar sesama kita. Nah ini nanti akan jadi, saya bilang tadi, kita akan dicintai Allah, kita akan dicintai sesama. Hidup akan jadi indah. Ini mungkin sebentar lagi kita akan mengalami betapa sumpeknya cara berpikir yang sangat egois ini. Apalagi tahun depan ketika sudah mau pilihan-pilihan presiden lah, pilkada dan lain sebagainya. Ayo latihan ya berpikir yang tadi, tidak sekedar love of wisdom tapi wisdom of love. Jadi kita bijaksana lewat jalur cinta. Baik, nah ini quote terakhir beneran ini, tidak apa-apa. Kata Levinas, iman itu bukan pertanyaan tentang ada atau tidak adanya Tuhan, tapi percaya bahwa cinta yang tulus itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi tidak sekedar percaya Tuhan, tapi kita juga percaya pada cinta. Banyak orang yang tidak percaya dengan cinta. Menganggap hidup ini ya kompetisi saja, menang kalah. Kalau dalam cinta tidak ada menang kalah. Jadi ini quotes dari Levinas untuk menyadarkan kita bahwa selain kepercayaan kita pada Tuhan, pada Allah, ya kita juga harus percaya pada kebaikan dan juga pada puncaknya kebaikan yang namanya cinta. Saya jelaskan seperti ini karena kadang-kadang kita itu karena khawatir kalah, khawatir dibohongi, khawatir dicurangi, akhirnya kita juga tidak percaya lagi dengan kebaikan. Lah kalau mereka curang Pak, kalau saya diam saja tidak curang, ya saya kalah Pak. Kita tidak percaya berarti dengan kebaikan. Lah kalau mereka bikin hoax terus Pak, kalau kita lurus-lurus saja, ya nanti kita tertelan oleh hoax itu. Jadi ya saya tandingi bikin hoax juga. Lah kalau saya hati-hati dengan logika ini menunjukkan kita tidak percaya pada kebaikan. Tidak percaya kebaikan itu, kepercayaan kita pada Tuhan perlu dipertanyakan. Emangnya kita tidak punya Tuhan? Baik, ada lagi. Kalau ini hubungannya dengan yang lain tadi ya, kata Levinas. Kalau seseorang dapat memiliki, meraih, dan memahami yang lain, maka yang lain tersebut tentunya tidak lagi yang lain. Jadi sebutan orang lain sebagai orang lain itu kan karena kita belum memahami dia, kita belum meraih dia, kita belum dekat, belum merengkuhnya dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah meraih, dekat dengan dia, mana ada orang lain. Aku peduli dan siap melayani dia, dia pun peduli dan siap melayani aku. Akhirnya yang tadi hakikatnya kita itu berbeda, sekarang ya kita bukan orang lain sebenarnya. Kita orang sendiri, semua kita. Nah, jadi kalau seseorang dapat memiliki, meraih, dan memahami yang lain, maka yang lain itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Kalau masih menganggap orang lain, ya berarti memang belum memahami, belum menerima. Kalau sudah kita pahami, kita terima, orang lain ya sebenarnya sudah jadi orang kita. Sudah tidak lagi aku dan engkau, mungkin jatuhnya sudah kita. Jadi
kita bangsa Indonesia, bukan aku dan engkau bangsa Indonesia. Karena kita sudah bukan lagi orang lain. Terakhir, ini sebenarnya mungkin agak tidak nyambung dengan yang tadi, tapi menarik kalimatnya, makanya saya bawa. Tentu saja kita tidak hidup untuk makan, tetapi juga tidak benar kalau kita makan untuk hidup. Yang benar apa? Kita makan karena lapar. Ya, ini yang saya sebut cara berpikir lateral itu ya, cara berpikir yang lihat dari sudut pandang berbeda. Kita dipaksa menjawab kalau hidup tidak untuk makan, berarti yang benar itu makan untuk hidup. Kalau versinya Levinas ya dua-duanya salah. Jadi tidak harus salah satu benar, salah satu salah. Jadi makan untuk hidup ya tidak benar. Yang benar makan itu karena lapar. Kalau tidak lapar ya jangan makan. Ngapain kamu makan? Tidak lapar kok makan. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu tidak selalu dilihat tujuannya. Ada kalanya melihatnya dari sisi sebabnya. Jadi ya ini bagian dari teknik berpikir ya. Kadang-kadang kita itu terjebak oleh pertanyaannya. Yang benar kita hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Kita fokus pada untuknya ini kan. Seolah-olah jawabannya harus ada untuknya. Padahal mungkin lebih pasnya karena. Kita makan karena kita lapar. Baik, ya ini satu tambahan saja cara berpikir yang menarik dari Levinas. Tapi intinya malam hari ini kita berkenalan dengan satu sistem etik yang peduli sesama, yang masuk langsung ke jantungnya filsafat, bahkan sejak definisinya filsafat. Tidak hanya love of wisdom, tapi wisdom of love. Dan filsafat pertama itu bukan metafisika, tetapi etika. Dan etika itu tidak tentang teori etik apa, tidak tentang kesenangan, kebahagiaan apa, tapi tentang bagaimana sikap kita terhadap yang lain. Kuncinya kebaikan ada di situ.